Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi kali ini. Saya Fathia Oktaviani akan mempresentasikan pendidikan politik di Karang Taruna. Karang Taruna adalah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. Bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia Nomor 77 HUK tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Pendidikan politik di Karang Taruna adalah proses sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan politik agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi, terutama di tingkat desa atau kelurahan. Lalu, permasalahan pendidikan politik di Karang Taruna dan solusi yang efektif bagi permasalahan tersebut. Di Kecamatan Dungalio, tercatat bahwa dalam penyelenggaraan partisipasi politik, pemuda dan Karang Taruna pada pemilu terdapat 85% pemuda Karang Taruna yang ikut andil dalam pelaksanaan partisipasi penyelenggaraan tersebut. Namun kenyataannya, sebagian pemuda berada di Kecamatan Dungalio tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tahun 2024. Para pemuda banyak menganggap bahwa partisipasi dalam pemilu tidak penting. Sebagian anak muda bersikap apatis terhadap isu sosial dan politik, serta terlibat dalam aktivitas politik. Lalu, faktor apa yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang terhadap politik? Ada dua faktor. Yang pertama, dampak sistem politik terhadap pemerintah. Artinya, bagaimana sistem politik berjalan akan mempengaruhi sejauh mana warga mau ataupun berpartisipasi. Jika sistem politik dilakukan secara terbuka dan transparan, lalu juga memberikan ruang kepada masyarakat ataupun warga untuk berpartisipasi. Jika sistem politik dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, itu cenderung akan menimbulkan sikap apatis terhadap politik. Lalu, faktor yang kedua adalah kesadaran politik warga negara yang mencakup tentang pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum menjadi komponen yang utama dalam menentukan sejauh mana seseorang terlibat dalam kegiatan politik. Hak politik mencakup tentang hak memilih dan dipilih, lalu hak berpartisipasi, dan hak berorganisasi, lalu juga hak berpendapat. Kewajiban sosial dan ekonomi mencakup ikut serta dalam pembangunan dan mentaati hukum. Lalu dalam konteks Karang Taruna di desa di Kecamatan Dungalio, adanya partisipasi politik pemuda menjelang pemilu menunjukkan lemahnya kedua faktor tersebut. Banyak anggota Karang Taruna yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang politik serta merasa bahwa keterlibatan mereka tidak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, kurangnya dukungan dan dorongan dari lingkungan organisasi cukup memperkuat sikap apatis ini. Ada beberapa solusi atau upaya dalam meningkatkan partisipasi politik di Karang Taruna. Ada 3 solusi. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran politik melalui program pendidikan politik yang berkelanjutan, interaktif, dan kontekstual. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, diskusi kelompok, dan kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan minat pemuda. Selain itu, program ini juga tidak hanya tentang teori, tapi juga praktek yang dapat dilakukan seperti simulasi pemilu, debat publik, ataupun kegiatan advokasi sosial lainnya dengan menggunakan
metode interaktif, pemuda akan lebih tertarik dan merasa bahwa dirinya itu terlibat secara langsung, sehingga pemahaman dan kepedulian mereka terhadap politik akan meningkat secara alami tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari pihak lain. Yang kedua itu ada pembenahan sistem pembinaan organisasi agar lebih partisipatif dan terbuka terhadap aspirasi pemuda. Organisasi Karang Taruna melakukan pembenahan internal dalam sistem pembinaannya. Setiap anggotanya itu diberikan kesempatan untuk berpendapat, berinisiatif, dan ikut menentukan arah kegiatan organisasi. Kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi pemuda akan menciptakan lingkungan yang demokratis dan inklusif. Setiap ide dan gagasan akan dihargai. Pemuda tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi menjadi aktor aktif yang turut membangun organisasi serta lingkungan sosialnya. Lalu solusi yang terakhir, yaitu memberikan ruang yang aktualisasi bagi anggota untuk berperan dalam proses sosial dan politik di lingkungannya. Pemuda Karang Taruna perlu difasilitasi agar dapat mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan sosial dan politik di tingkat desa atau kelurahan. Ruang aktualisasi ini bisa berupa melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan kemasyarakatan, sosial, kebijakan publik, hingga kolaborasi dengan lembaga pemerintahan ataupun komunitas lain. Dengan melibatkan pemuda secara langsung dalam proses sosial politik, pemuda akan belajar tentang bagaimana tanggung jawab dan kepemimpinan, serta pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini akan mengurangi sikap apatis pemuda, karena mereka merasakan secara nyata bahwa peran mereka membawa dampak bagi masyarakat. Lalu, apakah pendidikan politik di Karang Taruna ini cukup efektif dalam pelaksanaannya? Sebenarnya pendidikan politik di Karang Taruna sudah cukup efektif karena Karang Taruna memiliki potensi untuk menjadi wadah pembinaan kesadaran politik. Sebab pendekatannya itu menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, non-formal, partisipatif, dan berbasis pengalaman langsung di lingkungan sosial. Namun, keefektifan ini seringkali belum optimal karena adanya beberapa kendala seperti minimnya pemahaman politik di kalangan anggota, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, keterbatasan narasumber yang kompeten, serta rendahnya minat pemuda terhadap isu politik. Akibatnya, sebagian kegiatan pendidikan politik di Karang Taruna masih bersifat seremonial dan belum berkelanjutan. Agar pendidikan politik di Karang Taruna benar-benar efektif, diperlukan strategi pembinaan yang terarah dan kesinambungan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas pengurus, menggandeng lembaga seperti KPU, Bawaslu, ataupun perguruan tinggi, serta menghadirkan program yang kontekstual dan menarik bagi generasi muda. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang setelah saya presentasikan atau saya jelaskan. Melalui organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, pendidikan politik dapat dilaksanakan secara efektif karena pendekatan bersifat normatif, non-formal, partisipatif, dan langsung menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Namun dalam prakteknya, seperti yang terjadi di Kecamatan Dungalio, pelaksanaan pendidikan politik masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran politik, apatisme pemuda terhadap isu sosial dan politik, serta kurangnya dukungan dari lingkungan organisasi dan sistem politik yang belum sepenuhnya terbuka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan, antara lain dengan meningkatkan kesadaran politik melalui program pendidikan politik yang interaktif, kontekstual, melakukan pembenahan sistem pembinaan organisasi agar lebih partisipatif dan terbuka terhadap aspirasi muda, serta memberikan ruang aktualisasi bagi anggota untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungannya.
Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.